Halo bosku, ketemu lagi di BKD Interior. Nah, gimana kabarnya di musim hujan ini? Dari sore sampai sekarang pagi ini hujan terus ya di wilayah Kapal, Mengui. Nah, semoga di musim hujan ini rezeki kita tetap berlimpah, deras seperti air hujan, tanpa halangan dan kesehatan kita semua terjaga. Di sini saya ingin sedikit sharing ya. Ini bukan motivasi ya, saya katakan di awal ini bukan motivasi karena saya bukan komentator, saya bukan psikolog, saya hanya sharing aja sedikit tentang penyakit yang sangat mendunia, penyakit boleh dikatakan mendunia di kalangan anak-anak sampai dewasa dan sampai orang tua pun sering mengidap penyakit kronis ini. Saya bilang ini penyakit kronis karena saya sering juga mengalami penyakit ini yang bisa membuat apa yang kita rencanakan itu semuanya hancur lebur berantakan. Nah, penyakit apa itu? Yaitu penyakit malas. Tidak bisa dipungkiri, sifat malas atau perasaan malas itu adalah penyakit kronis yang bisa menghancurkan semua yang kita planningkan setiap hari. Nah, sedikit kita bahas dulu tentang malas ini. Penyakit malas ini, saya bilang penyakit karena dia memang merugikan. Adalah perasaan yang bisa menghambat aktivitas kita, yang bisa merugikan kita dari waktu, pikiran, dan perekonomian kita. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang cara-cara menangani malas ini. Walaupun saya belum 100% juga bisa menanggulangi penyakit malas ini ya, cuma 60 sampai 70% saja saya bisa menanggulangi penyakit malas ini. Ya, cara yang menghilangkan perasaan malas itu yang pertama itu adalah lakukan hal yang produktif. Hal yang produktif dalam artian hal yang berguna, bukan hanya membuang-buang waktu, yang dapat memberikan efek positif bagi pikiran dan fisiknya kita. Contohnya olahraga yang teratur di pagi ataukah di sore hari ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau menurut saya, lakukan semua tugasmu sekarang juga. Bagi yang masih sekolah, lakukan tugas-tugasnya sekarang juga. Bagi yang memiliki perusahaan usaha kecil-kecilan seperti saya, lakukan proyek-proyekmu sekarang juga. Tuh. Jangan sampai menunda. Soalnya semakin kamu mendiamkan proyek-proyekmu itu, semakin banyak tuntutan pekerjaan yang akan mengganggumu di belakang hari ya. Akan menumpuk terus. Semakin pekerjaanmu menumpuk, semakin bosan kamu akan menjalani hari-harimu karena stres seperti saya. Tuh. Yang ketiga, berkaitan dengan yang kedua, hentikan menunda sesuatu. Jangan sampai kamu menunda pekerjaanmu, tugas-tugasmu. Semasih bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Itu. Baik kamu capek, kesel, malas, ya harus lakukan sekarang juga, jangan sampai menunda. Soalnya itu berhubungan dengan tanggung jawab dengan orang lain. Itu. Berhubungan juga dengan kepercayaan dengan orang lain. Gitu yang gak bisa kamu abaikan. Itu.
Yang keempat, paksa dirimu untuk tepat waktu, selalu tepat waktu. Contohnya bangun pagi, berangkat bekerja, melakukan tugas-tugas sekolah. Semua itu kita harus memaksakan diri kita untuk selalu tepat waktu. Jam 8 ya jam 8. Harus sudah mulai sampai selesai. Mau suka ataukah tidak suka, harus terpaksa lakukan itu agar apa yang kita inginkan itu mendapatkan hasil yang baik tentunya. Itu. Terus cara yang kelima, buatlah jadwal bekerja, makan, istirahat, dan bersenang-senang. Gitu. Untuk ini saya hanya sharing aja ya. Dari dulu sampai sekarang, jadwal pekerjaan saya itu hampir 70% dari hidup saya. 30% itu dibagi lagi dia untuk keluarga, untuk hobi saya, senang-senang, sama yang lain-lainnya itu cuma 30%. Kehidupan saya itu 70% itu untuk bekerja. Sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Cuma saya itu ada suatu niat ataukah yang namanya planning. Seminggu saya harus seperti apa, sebulan harus seperti apa, 6 bulan ke depan saya itu harus seperti apa, 1 tahun yang akan datang itu saya itu harus seperti apa. Saya sering memaksakan diri saya itu untuk menjalankan apa yang harus saya kerjakan. Gitu. Soalnya karakter saya mungkin karakter pekerja ataukah petarung di dalam hidup. Seperti itu ya. Nah, terus setelah membuat jadwal apa yang harus kita lakukan per harinya. Nah, terus cara yang keenam, lakukan saja sekarang. Jangan banyak alasan. Dari nomor 1 sampai 5 itu. Nah, yang nomor 6 ini caranya adalah lakukan saja. Jangan melihat kanan kiri. Jangan mendengar kanan kiri. Soalnya apa? Nasib kita ada di tangan kita. Tuhan Yang Maha Esa merestui dan memberikan jalan. Yang berusaha itu adalah kita. Seperti itu. Mungkin di luaran banyak orang bilang nasib itu sudah ada yang ngatur. Tetapi di kehidupan saya, di prinsip saya, nasib itu yang ngatur adalah diri kita sendiri. Tuhan memberikan jalan dan merestui. Nah, terus takdir baru ditentukan oleh Tuhan. Takdir itu beda dengan nasib. Kalau menurut saya, takdir itu kecelakaan, kematian. Nah, itu baru takdir namanya. Sedangkan nasib, jalan hidup, itu yang menentukan kita sendiri. Tuh. Nah, terus yang terakhir, biasakan diri kita untuk melakukan semua itu. Yang dari nomor 1 sampai 6 itu yang udah saya rangkum, yang udah saya analisa sendiri. Ini hanya sharing, bukan mengajari. Itu yang poin
terakhirnya itu lakukan saja semua itu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat silahkan buang saja video ini, tidak masalah bagi saya gitu. Yang penting saya akan tetap menjalankan hari-hari ini seperti biasanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, salam WKD Interior, salam hangat dari saya, Wira Gunarta.